Hai Sobat Lemak, saya Fonda bersama tamu kita yang baru datang siang hari ini. Nama saya Bella Yulia. Ya, selamat datang di Lemak Workshop dan Kitchen Studio. Saat ini kita akan bersama-sama membuat sebuah minuman. Namanya nanti kita sebut biasanya green tea latte. Untuk tahapnya yang akan kita buat ini, kita perlu mempersiapkan air putih dan gula. Ini untuk simple sirup yang akan kita campur dengan green tea latte-nya nanti. Untuk green tea-nya sendiri sebenarnya kita bisa membeli serbuk yang sudah ada gulanya, jadi dia sudah manis. Tapi berhubung saat ini kita memakai green tea yang plain, jadi dia nggak manis. Jadi rasanya kalau orang bilang pahit, jadi seperti teh tanpa gula seperti itu. Nah, ini gulanya mulai udah mencair nih. Ya, kita kurangin suhunya. Kita tunggu dia larut semua. Iya. Kak Bella sendiri kalau di kafe-kafe sering minumnya latte-nya seperti apa? Bisa berbentuk kopi atau mungkin ada red velvet latte juga, mungkin pernah minum seperti Saya itu? tidak terlalu suka latte. Tidak terlalu Jadi suka. lebih suka yang smoothies. Oh, ya berarti yang lebih banyak ice-nya gitu ya. Iya. Kalau green tea ini sendiri bisa juga dibuat smoothies. Jadi kita pakai ice-nya lebih banyak Oke. atau dicampur dengan es krim, pakai dia sebagai simple sirup seperti itu. Jadi nanti es krimnya itu biasanya vanila atau coklat bisa dicampur sama green tea seperti itu. Untuk satu gelas biasanya kita pakai gulanya itu sekitar 15 sampai 20 mili. Ini kita langsung campur saja. Seperti ini. Silahkan kalau mau coba ngaduk. Taruh sini aja. Di samping itu nanti saya juga sudah mempersiapkan ice cream. Ice creamnya juga nanti itu dari green tea, saya buat sendiri, homemade. Jadi saya pakai susu UHT dari campuran ice cream itu nanti. Dan juga green tea-nya juga serbuknya sama dari green tea yang plain seperti ini. Wangi. Ini dia es krimnya, nanti bisa kita pakai untuk topping di atasnya dengan satu crackers atau mungkin dua kalau suka crackersnya lebih banyak. Setelah tercampur Sudah? rata, Iya. ya bisa dituang langsung ke dalam gelas. Nah, ini kita tambahkan es batu. Boleh Kak, bisa tambahkan. Oke. Kemudian kita tambah susu tentunya karena latte, jadi latte sendiri itu terdiri dari kalau bahasa kerennya susu itu dari Italia itu latte. Kita tambah susu di atasnya. Supaya tidak tercampur kita jatuhkan di atas es batu seperti itu. Biar dia nggak langsung ke bawah. Boleh dicoba. Biar dia Ada gradasi warna ya. Ada gradasi warnanya. Wah, cakep guys. Sampai mana nih? Oke. Nah, ini kalau kita mau tambah cookies, ini bisa kita pecah-pecah aja. Jadi pecah-pecah masukkan ke atas. Bebas ya. Iya, bebas. Kemudian es krimnya terakhir mau di Karena Beliul suka sekali sama es krim, mari kita habiskan saja guys. Wah. Boleh lagi ya? boleh. Yang penting jangan sampai tumpah saja di gelasnya. Oke. Biasanya kalau dia yang suka lebih banyak green tea itu kita tuang lagi di atasnya green tea. Kayaknya tumpah seperti nih. itu. Iya, pasti tumpah. Coba. Selesai. Karena ini plain green tea jadi memang harus diperhatikan untuk gulanya. Kalau kita nggak suka terlalu manis bisa dikurangin. Kalau kita suka manis ini harus memakai gulanya terlalu agak dibanyakin supaya rasa pahitnya dari green tea ini nanti hilang. Kita tuang di sini. Satu lagi. Ditambah susunya. Pelan-pelan dikenain ke es batunya.
Nah kalau ini bisa ditambah es krimnya, bisa 3 scoop. Ini cukup. Iya. Ini saya buat es krimnya sendiri karena kemarin saya cari di supermarket susah, jadi saya buat sendiri akhirnya. Kalau ini es krimnya buatnya pakai sama bubuk green tea-nya Sama, juga pakai bubuk sama green tea susu. juga. Jadi nggak pakai pewarna ya. Oh, Kalau pakai pewarna kan kelihatan warnanya. Biasanya kalau kurang pewarnanya juga hijaunya kurang terlalu pekat seperti ini. Kita lihat dari green tea-nya juga tadi kan kelihatan dia warnanya pekat sekali. udah cukup lah ya. Boleh. Tambahin ini ya. Iya boleh. Buat pemanis. Jadi guys, gimana cantik? Oke, ini dia green tea latte hasil karya kita hari ini. Silakan Kak Bella kalau mau mencoba. Oke, saya coba ya. Ini Semoga dia suka guys. ya. Diaduk dulu Kak, sampai warnanya hijau semua. Enak banget sih ini. Macanya pas kalau menurut saya. Nggak terlalu pahit. Biasanya kalau nggak suka terlalu manis, gulanya tadi berarti takarannya cukup. Tapi kalau masih ada pahit-pahitnya, biasanya dia masih kurang gulanya. Apalagi kalau nanti teman-teman mau mencoba mengganti crackersnya ini pakai pancake atau pakai waffle, mungkin lebih enak lagi buat sarapan. Jadi dapat es krimnya, dapat susunya, jadi Bener. lebih kenyang. Enak banget guys. Biasanya kalau di cafe tuh dia nggak pakai es krim nggak, dia cuman susu sama green tea Iya. aja. Wah parah. Nah, jadi Ini kita nagi. variasi aja, ini pakai es krim sama crackers buat menu sarapan buat teman-teman kalau mau mencoba di rumah. Mm-mm. Gitu. Mungkin bridge ke selanjutnya. Oke, setelah ini selesai kita buat, nanti kita akan lanjut membuat kopi untuk proses dari espresso menjadi cappuccino, dan cara untuk menuang susunya itu ke dalam gelas supaya terlihat cantik. Ini jadi kopi yang dibentuk-bentuk gitu ya? Iya. Oke, mari kita coba guys. Belul bisa atau tidak? Bisa sih kayaknya. Semoga bisa. Oke, kali ini kita akan langsung menuju ke mesin kopi untuk membuat cappuccino yang tadi sudah saya janjikan bersama Kak Belyu. Silahkan nih Kak, untuk espressonya sendiri boleh dibuka dulu ini mesin porta filternya. Ayam goreng. Awas panas, hati-hati. Jadi kalau mesin espresso sudah nyala, ini hati-hati ya teman-teman, ini pasti akan panas sekali. Jadi kulit kita kalau terlalu dekat dengan ini juga akan berbahaya. Ini untuk espressonya silakan Kak Belyu untuk ditekan sebentar. Nah, gitu. Ini proses untuk membuat espresso teman-teman. Udah cukup. Bentar. Sudah, dorong dulu. Ya. Nah, setelah kita isi kopinya di portafilter, bisa ditamping di sini untuk dipadatkan dengan tempernya ini. Ya, boleh ditekan dengan kencang ataupun dengan metode yang biasanya barista pakai. Itu ada 3 metode, itu medium temp, hard temp, atau cuman ditaruh aja tampingnya supaya kopinya bisa rata gitu aja. Sudah. Ya, bisa. Setelah itu kita bersihkan samping-sampingnya supaya tidak mengganggu waktu proses pembuatan espresso. Untuk pemasangannya, ini saya kasih contoh sedikit. Biasanya posisinya dia akan serong ke kiri seperti ini.
sekitar 30-40 derajat baru kita akan menemukan lubang, dia masuk. Saya mau lagi dikit kita. Nah, seperti itu. Nah, setelah dapat lubangnya baru kita kunci ke kanan. Ini masih miring. Oke, Masih kurang ya. saya Oke. benerin sebentar. Nah, seperti ini. Setelah dapat baru kita kunci. Jadi posisinya itu memang harus benar-benar rata supaya dia tidak miring seperti ini, karena dia kan ada dua kuncian seperti ini. Nanti waktu kita masuk dia udah dapat lubang, kita harus benar-benar lurus. Terus untuk kuncinya kita putar ke kanan. Boleh dituang ke dalam sini. Espressonya sudah cukup, saya matikan. Ini cukup satu garis ini Oke. takarannya. Jadi untuk pembuatan cappuccino sendiri kita memang memperhatikan sekali untuk busa sama susu yang akan kita buat campurkan ke dalam espresso nanti. Jadi dari ketebalan busa dan juga suhu susu yang akan kita pakai ke dalam espresso ini nanti akan menjadi cappuccino yang silky dan juga creamy waktu kita minum. Jadi tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin seperti itu. Untuk melakukan steam susu biasanya kita akan mengeluarkan uapnya terlebih dahulu. Biasanya dia masih ada tertinggal air supaya nanti tidak tercampur ke dalam susu yang akan kita steam. Cukup sekali, nanti baru kita steam susunya. Nah, dari teknik steam susu sendiri kita harus menentukan angle-nya. Untuk angle steam susu biasanya kita cari angle titik tengahnya dulu. Titik tengah dari diameter milk jug yang kita pakai. Sudah kita tentukan titik tengahnya, kita bisa serong milk jugnya ke kiri atau ke kanan sesuai dengan angle yang kita rasa nyaman. Setelah kita rasa cukup dapat angle-nya, baru kita buka tuas untuk steamernya. Ini kita dengar suara dia membuat busa sini. Setelah itu kita baru panaskan susunya. Dia tidak ada suara halus, tapi dia tetap membuat arus berputar. Setelah panas kita matikan. Nah, seperti ini. Nah, setelah jadi akan jadi seperti ini susunya. Bisa lihat, kawan-kawan bisa lihat. Tidak ada buih. Jadi tidak ada buih sama sekali dan busanya silky. Nah, ini kita putar-putar seperti ini supaya dia tetap mencampur busa dan juga susunya lebih merata dan juga panasnya tetap merata. Dan kita akan menuang ke espressonya. Silakan Kak Yulia. Jadi untuk menuang espresso biasanya kita miringkan gelas seperti ini. Kemudian kita tuang susunya dengan pelan-pelan dan juga kita atur ketinggian dan juga banyaknya susu yang kita campur dalam espresso. Setelah 3/4 penuh, kita akan membuat airnya. Ini akan menjadi hal yang kadang gampang, kadang bisa juga susah. Iya. Tada! Jadi bentuk hati guys, apa daun ini? Ya, itu bisa jadi daun, juga bisa jadi bunga, bisa jadi hati. Kalau kita Oke. mau berkreasi lagi, mau pakai tusuk gigi atau pakai art pen yang buat narik-narik garis di espresso itu, dia bisa jadi apa yang kita suka. Ini tangan masih kaku guys, jadi masih belum bisa melenggak-lenggokkan si susunya. Ya, jadi untuk membuat cappuccino sendiri memang kita perlu belajar lebih banyak waktu praktek membuat busa ataupun membuat cappuccino itu tadi, supaya art yang akan timbul di sini nanti bisa bermacam-macam, bisa menjadi gambar hati, bisa menjadi gambar tulip, bisa menjadi rosetta, atau bahkan kita membuat gambar kuda atau kupu-kupu, itu bisa juga. Kalau dari gambar ini bisa dirubah jadi bentuk apa? Kalau misalkan pakai tusuk gigi. Kalau ini bisa ditambahin busa, nanti bisa jadi kupu-kupu atau bisa jadi bunga seperti itu. Jadi tergantung nanti imajinasi kita mau main apa nih di sini nih. Kalau misal kita mau tambahin lagi titik putih di sini, kita ambil sendok aja, busanya tuang ke sini, nanti kita buat gambar, polanya pakai tusuk gigi seperti itu. Kita bisa buat pola bunga seperti ini, kita putar, tarik garis, terus kita putar lagi. Seperti ini teman-teman.
Semisal kita mau tambah gambar lagi nih, di samping masih bisa, kita ambil saja busanya dari sini. Kalau kita diamkan terlalu lama dia akan cepat dingin, jadi perlu diaduk-aduk dulu dengan susu yang masih panas supaya dia tetap silky. Silakan Kak Yulia mau coba membuat apa, terserah. Apa ini Din? Saya contohkan satu. Oh iya, contohin satu Jadi boleh. biar terbuka imajinasinya. Iya. Misal ini mau dibuat bunga seperti ini yang lebih simpel lagi. Kita tarik dari tengah, tarik keluar. Kemudian dari luar kita tarik ke dalam. Jadi memang harus menggunakan tisu, karena kalau kita setelah tarik garis seperti itu, dia akan meninggalkan noda di sini. Nanti waktu kita tarik kembali, nanti nodanya akan jelek buat garisnya itu tadi. Atau mau dibuat hati pun juga bisa sekali tarik gitu. Dibuat bunga aja ya. Iya, silahkan Oke. coba. Mau Dari diputar, dalam keluar. ya. Jadi harus banyak latihan ya. Iya. Kalau Belil baru sekali coba, menurutnya bagaimana Kak? Ada Masih rasa bisa? penasaran atau Penasaran sih. kalau Nanti lain kali main lagi ke sini. yang penting ada rasa penasaran dulu, nanti baru dari situ nanti kita akan lebih excited lagi untuk belajar lebih dalam, seperti itu sih. Oke guys, jadi ini Belil langsung mau cobain ya kopinya. Agak pahit guys. Kalau nggak suka kopi pasti dia Iya. harus tambah gula dulu baru kerasa. Tapi lihat emasnya jadi manis kok. Ini ada kotak cantik. Ini apa nih Kak? Ini teh dari lemak sendiri. Mungkin dari sobat-sobat lemak yang di luar sana mungkin mau mendapatkan teh ini, penasaran misal isinya teh apa sih, nanti bisa kepoin nih apa syarat-syarat yang perlu dilakuin untuk sobat lemak sendiri biar dapat giveaway ini tadi. Jadi untuk dapetin kotak cantik ini syaratnya apa Kak? Untuk sobat lemak bisa membuat kreasi minuman di rumah, apa saja, minuman jenis apa saja yang mungkin sobat lemak ingin buat. Nanti untuk syarat-syarat selanjutnya bisa sobat lemak cek di deskripsi video ini. Dan kemudian untuk kreasinya nanti bisa diposting ke Instagram. Dan juga mungkin ada hashtag yang harus dimasukkan untuk persyaratannya nanti. Oke, jadi segitu dulu video dari kita berdua guys. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video di YouTube channel Bella Yulia dan juga di video YouTube-nya Lemak. Terima kasih banyak. Jadi kita akhiri saja ya Kak pertemuan kali ini. Jangan lupa buat teman-teman untuk terus dukung Bella Yulia dan juga Lemak. Jangan lupa subscribe guys. Thank you for watching. Bye-bye. Bye.